Perguruan Rakyat Saraswati merupakan perguruan yang telah berdiri sejak tahun 1946 dan pada tahun 1961 dibentuklah Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar. Perguruan yang berdiri setelah kemerdekaan RI ini memiliki lembaga pendidikan mulai taman kanak-kanak hingga tingkat perguruan tinggi. Akademi Farmasi Saraswati Denpasar adalah salah satu lembaga pendidikan yang berada di lingkungan PR Saraswati. Akademi Farmasi Saraswati AFS Denpasar ini didirikan pada 30 Desember 2009. Akademi yang menyelenggarakan pendidikan ahli madya farmasi, tepatnya Diploma 3 Farmasi, dibangun dalam rangka mengisi salah satu formasi pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kefarmasian, yakni sebagai tenaga teknis kefarmasian atau TTK. Ketua Yayasan PR Saraswati I Gusti Gede Ano mengatakan, Akademi Farmasi ini dibuka untuk generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan pada bidang kefarmasian. Tujuannya adalah untuk menampung anak-anak yang tamat farmasi itu untuk lebih mudah dia mendapat pekerjaan, lebih menggampangkan dia mendapat pekerjaan, sehingga nanti setelah dia berhasil bekerja, barangkali memudahkan untuk mereka untuk melanjutkan ke S1. Harapan saya mudah-mudahan mereka berhasil dan tampaknya kelihatan akademinya makin diminati oleh masyarakat. Itu harapan saya. Kemudian sebagai saya katakan tadi, kalau mereka sudah ditampung oleh masyarakat, diterima oleh masyarakat untuk bekerja, ya kita lanjutkan nanti bikin S1 dengan harapan mereka bisa melanjutkan ke S1. Sementara Direktur Akademi Farmasi Saraswati I Gede Made Saskara Edi menjelaskan, tenaga teknis kefarmasian saat ini sangat dibutuhkan dalam dunia kerja, di mana ruang lingkupnya membantu apoteker dalam proses produksi, distribusi, racikan dan menyerahkan perbekalan farmasi seperti obat, alat kesehatan, kosmetika pada pasien. TTK adalah mata rantai yang tak boleh putus dan harus ada dalam pelayanan kesehatan. Output lulusan kita seperti tadi itu adalah untuk mengisi formasi. Salah satunya adalah mengisi formasi di bidang pelayanan kefarmasian sebagai teknis kefarmasian. Di samping itu juga kita kurikulum ini juga mengarahkan pada mahasiswa untuk mempunyai kemampuan di dalam marketing farmasi, yaitu sebagai medical representative yang berfungsi untuk menyampaikan informasi obat-obatan dari industri farmasi kepada dokter, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya. Dan juga di samping itu entrepreneur. Kita harapkan lulusan Akademi Farmasi Saraswati Denpasar ini siap membuka lapangan kerja, terutama lapangan kerja di bidang kefarmasian. Di antaranya bisa di dalam pelayanan, marketing, atau produksi obatnya sendiri. Di samping kita menyiapkan sebagai entrepreneur, marketing, dia memang sudah
ditunggu-tunggu gitu istilahnya tenaganya ini oleh dunia kerja seperti apotek, rumah sakit, klinik. Dan pada tahun ini begitu kami melempar untuk PKL, mereka sudah banyak dipesan oleh dunia kerja untuk kalau tamat nanti sudah langsung diterima bekerja. Bahkan kalau mereka mau, mereka bisa bekerja sekarang sambil kuliah. Diharapkan adalah Akademi Farmasi Saraswati Denpasar ini dapat membantu pemerintah memberikan kontribusi di dalam mengisi salah satu mata rantai pelayanan kesehatan. Karena bagaimanapun juga masyarakat yang sehat adalah masyarakat membuat negara menjadi tangguh. Kurikulum yang digunakan dalam proses belajar mengajar di Akademi Farmasi ini adalah kurikulum berbasis kompetensi, di mana mahasiswa mendapatkan 60% praktek kefarmasian dan 40% teori. Mahasiswa pun harus menempuh perkuliahan selama 6 semester. Akademi Farmasi Saraswati beralamat di Jalan Kamboja nomor 11 Denpasar. Menjadi lembaga pendidikan unggulan dalam bidang kefarmasian yang berwawasan pariwisata dan budaya adalah visi dari Akademi Farmasi atau AFS. Untuk menunjang visi tersebut, AFS pun menetapkan 4 misi. Di antaranya menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan SDM profesional di bidang kefarmasian dan berakhlak mulia, serta menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis kearifan lokal guna menghasilkan tenaga kefarmasian yang siap mengabdi pada masyarakat umum dan pariwisata. Guna menunjang kompetensi, AFS Denpasar terus meningkatkan kuantitas maupun kualitas sarana prasarana pembelajaran, baik teori di kelas maupun praktek di laboratorium. Fasilitas ruang belajar yang ber-AC membuat mahasiswa lebih nyaman dalam belajar. AFS Denpasar juga memiliki laboratorium terpadu dalam praktikumnya, seperti lab farmakologi, lab farmakognosi, lab mikrobiologi farmasi, lab kimia farmasi, dan lab farmasetika atau dikenal dengan teknologi farmasi. Udir 2 bidang administrasi dan keuangan yang juga dosen farmakologi Pugu Santoso menjelaskan, pada pembelajaran farmakologi, mahasiswa mempelajari tentang aspek mekanisme kerja obat, farmakokinetika obat, farmakodinamika obat, indikasi obat serta efek samping obat dan bahayanya yang diujikan pada hewan coba, seperti mencit, tikus, kelinci, marmot yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan percobaan farmakologi. Farmakologi di akademi belajar mengenai obat-obatan ya, dengan segala aspeknya, yaitu segala aspek kimia fisik, fisiologi, biokimianya, kemudian nasib obat di dalam tubuh itu sendiri. Jadi nanti mahasiswa di sini belajar mengenai efek yang diberikan oleh obat. Jadi terutama praktek pada hewan coba dulu ya. Pada praktek farmakologi, mahasiswa dengan berbagai hewan coba, bisa kelinci, mencit, kucing, anjing, jadi bisa berbagai rute pemberian Mbak ya, dari oral, topikal, rektal, kemudian intramuskular, intravena itu ya, berbagai rute pemberian tersebut. Sementara menurut dosen farmakognosi Elis Suwarni, pada farmakognosi mahasiswa mempelajari bagian-bagian dari tumbuhan yang mengandung bahan obat
dan mengenal simplisia obat, baik secara makroskopik maupun mikroskopik, serta menganalisa zat-zat berkhasiat dalam tumbuhan atau bahan alam. Farmakognosi di sini dibagi dua ya, di semester 3 farmakognosi 1. Di sini mahasiswa mempelajari cara mengidentifikasi tumbuhan obat yang sudah berupa simplisia, di mana di sini dilakukan secara makroskopis, mikroskopis dan secara histokimia. Jadi makroskopis di sini menganalisa bentuk-bentuk dari jaringan tumbuhan, misalnya daun, bentuknya seperti apa, susunan tulang daunnya seperti apa dan sebagainya. Kemudian secara mikroskopis diamati fragmen spesifik dari serbuk jaringan tumbuhan tersebut. Kemudian histokimia di sini diidentifikasi jaringan tumbuhan secara kimia dengan menggunakan reaksi kimia yang memberikan warna spesifik dengan jaringan tumbuhan tersebut. Mahasiswa belajar mengukur atau mengamati mutu simplisia dari segi kualitatifnya yang meliputi mikroskopis, makroskopis tadi. Selain farmakologi dan farmakognosi, mahasiswa Akademi Farmasi ini juga diberikan pelajaran mikrobiologi farmasi, kimia farmasi, serta farmasetika atau teknologi farmasi. Untuk menunjang kemampuan komunikasi, mahasiswa juga dibekali bahasa internasional seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang bidang kesehatan. Dosen mikrobiologi farmasi yang sekaligus pudir 3 bidang mahasiswa, Agus Sunadi menjelaskan, mahasiswa mempelajari dasar-dasar mikrobiologi dan peranan mikroorganisme dalam kehidupan manusia. Antara lain sifat mikroba, jenis mikroba yang erat kaitannya dengan kehidupan, cemaran mikroba dalam sediaan farmasi, serta cara-cara pengendaliannya. Mikrobiologi sendiri merupakan ilmu mempelajari makhluk hidup yang kecil ya. Jadi di sini hubungannya dengan farmasi adalah contoh dalam uji potensi antibiotika. Jadi uji potensi antibiotika itu merupakan uji dari obat khususnya antibiotika yang melihat apakah kerja obat antibiotika itu bisa menghambat mikroorganisme yang dimaksud. Nah, di samping itu juga kita sebelum menguji potensi antibiotika tersebut juga harus bisa mengidentifikasi, mengisolasi kandungan mikroba yang akan kita uji. Seperti contoh pernah kita lakukan adalah uji untuk isolasi mikroba pada air minum yang terdapat di lab farmasi ini. Jadi uji potensi antibiotika pentingnya di dalam mikrobiologi karena di sini antibiotika sendiri merupakan obat untuk membunuh maupun menghentikan pertumbuhan dari mikroba penyebab penyakit seperti misalnya pada infeksi. Jadi uji potensi dari antimikroba itu pada infeksi adalah menguji apakah obat yang dimaksud atau bahan alam yang dimaksud bisa menyembuhkan atau mengurangi infeksi itu ada efeknya dengan dilakukan penelitian di laboratorium mikrobiologi. Mahasiswa juga mempelajari sifat penggolongan obat berdasarkan gugus fungsional, hubungan struktur dengan aktivitas obat dan kegunaan, serta identifikasi obat secara kualitatif dan kuantitatif. Hal ini dipelajari dalam laboratorium kimia farmasi. Kalau di lab kimia ini, biasanya mahasiswa itu belajar untuk menguji atau mengidentifikasi suatu senyawa kimia ataupun obat-obatan. Jadi kita lebih menguji seperti kadar obatnya, apakah obat itu benar kadarnya sesuai dengan yang tertera di label, ataukah dia ada cemaran tertentu, misalkan
itu kita uji di lab kimia ini. Jadi dengan menguji kadarnya itu kita dapat menentukan kalau misalkan obat ini masih bisa digunakan, aman digunakan, ataukah sudah harus dibuang gitu. Menurut dosen farmasetika yang juga sebagai pudir 1 bidang akademik Tri Sutrisna, dalam farmasetika atau yang sering disebut teknologi farmasi, mahasiswa mempelajari cara membaca formula atau resep dokter, preformulasi untuk merancang formulasi sediaan obat dalam bentuk sediaan likuida seperti larutan, suspensi, dan emulsi. Bentuk semi solida adalah salep, gel, dan pasta, tablet dan kapsul pada bentuk solida, serta steril seperti infus dan injeksi yang baik dan benar. Dalam teknologi farmasi ini, mahasiswa juga dapat menguji hasil sediaan yang dibuat sesuai persyaratan, mengetahui dan memahami cara pemeliharaan peralatan dalam industri farmasi, serta cara mencetak obat. Di teknologi farmasi, kami ajarkan bagaimana membuat bentuk sediaan cair, baik itu steril atau non-steril, bentuk sediaan setengah padat seperti salep, krim, pasta, dan bentuk sediaan padat seperti tablet. Jadi untuk meraciknya sendiri ya dari awal, jadi istilahnya karena ini tenaga teknis farmasi ya, mereka menyiapkan segala sesuatunya dari resep dokter. Jadi dari perintah dokter kita kerjakan, tapi pada prinsipnya kita ajarkan bagaimana mahasiswa itu untuk berkompeten juga di bidang industri. Jadi seperti membuat sediaan tablet, jadi pengetahuan itu ya harus mereka dapatkan juga. Semua kegiatan belajar kefarmasian tersebut dilakukan di Laboratorium Terpadu Akademisi Farmasi Saraswati Denpasar. Layaknya lembaga pendidikan, fasilitas perpustakaan juga tersedia di Akademi Farmasi Saraswati Denpasar. Bahkan setiap tahunnya Akademi Farmasi Saraswati Denpasar mengadakan evaluasi belajar mahasiswa dalam ujian tengah semester, UTS, dan ujian akhir semester atau UAS. Selain itu, mahasiswa AVS Denpasar juga kerap kali mengisi pertunjukan budaya. Akademi Farmasi Saraswati Denpasar telah ada sejak tahun 2009, di mana angkatan pertama dibagi menjadi 2 jalur, yakni jalur khusus dan jalur umum. Kedua jalur ini dibagi menjadi angkatan pertama dan angkatan kedua dengan total mahasiswa sebanyak 44 orang. Sementara pada angkatan ketiga 41 mahasiswa dan keempat 66 mahasiswa pada tahun 2010 dan 2011. Akademi yang telah terakreditasi B ini juga telah mewisuda lulusan angkatan pertamanya yang mengambil lokasi di Hotel Ina Grand Bali Beach. Lulusan Diploma 3 Farmasi Denpasar di samping dicetak untuk mengisi posisi pelayanan kesehatan, juga disiapkan sebagai marketing farmasi, yakni sebagai medical representative yang berfungsi memberikan informasi tentang produk obat. Selain itu, lulusan farmasi juga dibekali kemampuan berwirausaha. Baik mahasiswa maupun alumni Akademi Farmasi Saraswati mengakui memilih berkuliah di bidang farmasi ini karena prospek ke depan yang cukup menjanjikan. Hal tersebut terbukti angkatan yang telah lulus telah terserap dalam dunia kerja.
Karena lulusan standar untuk tenaga kefarmasian sekarang ada D3, jadi ya sekaligus ingin cepat kerja gitu kan. Daripada nunggu S1, mending di sini dulu nyari pengalaman. Jadi kalau udah dapat pengalaman di dunia kerja, kalau ingin melanjutkan jadi gampang aja. Menurut saya Akademi Farmasi sangat bagus dan berkualitas. Di sini saya mendapatkan mata kuliah yang sangat berguna bagi saya untuk menggapai semua cita-cita saya. Di sini saya mendapatkan banyak hal untuk saya pelajari dan untuk masa depan saya agar saya bisa berguna bagi semua masyarakat. Alasan saya memilih akademi ini karena memang kalau kita lihat ya memang banyak sekali tenaga farmasi yang sangat dibutuhkan. Jadi ini juga merupakan batu loncatan juga buat saya, sehingga saya juga memilih akademi ini sebagai tumpuan saya nanti sebelum saya memasuki dunia nyata, yaitu real world-nya di mana saya akan bekerja nanti. Kalau di angkatan pertama kami rata-rata semuanya sudah terserap, saya rasa kebanyakan di rumah sakit, baik itu swasta maupun negeri seperti di Sanglah, kemudian di rumah sakit Wangaya. Kemudian saya sendiri di Dinas Kesehatan Kota Denpasar di unit pelayanan puskesmas. Jadi saya rasa tidak ada alumni yang tidak bekerja gitu. Jadi semuanya sudah bekerja. Kesan dari saya sangat senang sekali ya karena sudah memilih Akademi Farmasi Saraswati Denpasar sebagai pilihan utama saya kuliah di sini, karena di mana saya merasa di sini bukan saya yang mencari pekerjaan, tapi pekerjaanlah yang mencari saya. Dan saya mendapatkan pekerjaan yang belum pernah saya idamkan sebelumnya, yaitu menjadi seorang analis di Akademi Farmasi Saraswati Denpasar, dan sekaligus saya mengabdi di sini sekarang. Sampai saat ini saya masih di Akademi Farmasi Saraswati Denpasar sebagai analis. Bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pada jenjang perkuliahan Diploma 3 Farmasi, wajib mengikuti persyaratan sebagai berikut: lulusan SMA IPA, SMK Kesehatan, SMK Teknologi atau SMF, serta tidak buta warna. Informasi tentang Akademi Farmasi Saraswati Denpasar juga dapat diakses melalui email akfar_saraswati@yahoo.co.id atau di website www.farmasi/saraswati.ac.id.